Dalam kita bermeditasi, sebenarnya kita juga melakukan upaya untuk menyeimbangkan batin dan juga jasmani kita. Meditasi adalah upaya untuk menyeimbangkan batin dan jasmani kita, agar kondisi batin dan jasmani tidak terjerumus, terperosok ke dalam kondisi yang ekstrim. Sebagai contoh adalah mengapa dalam meditasi yang dipraktikkan di sini dan di tempat-tempat lain tidak hanya menggunakan meditasi duduk, tapi juga ada meditasi jalan. Mengapa? Karena ketika hanya dalam jangka waktu yang lama, seseorang hanya meditasi duduk saja, itu juga tidak baik. Secara fisik itu tidak baik. Bayangkan kalau misalnya berhari-hari hanya meditasi duduk saja, kecuali mereka yang memang secara batinah telah mencapai konsentrasi tinggi, tidak ada masalah. Tetapi secara umum, kalau berhari-hari hanya duduk saja, itu tidak baik secara fisik. Maka harus ada diimbangi dengan meditasi jalan. Demikian pula ketika kita hanya melakukan meditasi jalan saja, berhari-hari jalan saja, itu juga tidak baik. Harus ada meditasi duduk. Maka pernah suatu kali pada zaman Sang Buddha, ada seorang biku. Beliau bernama Bhante Sona. Ketika ia menjadi biku, karena begitu antusias untuk mempraktikkan meditasi, Bhante ini hanya mempraktikkan meditasi jalan, hanya jalan saja. Sampai di mana tempat di mana beliau menggunakan untuk meditasi jalan itu penuh dengan darah beliau dari kaki yang terluka karena hanya meditasi jalan. Tetapi setelah sekian lama beliau tidak mendapatkan apa-apa, tidak ada perkembangan batin. Sampai kemudian beliau berpikir untuk melepaskan latihan. Artinya untuk lepas jubah. Dan itu dilaporkan ke Sang Buddha. Kemudian Sang Buddha meminta Bhante Sona ini untuk menghadap. Dan disitulah Sang Buddha memberikan sebuah perumpamaan bahwa dalam sebuah praktik meditasi pengembangan batin itu diumpamakan seperti senar gitar. Ketika dipasang terlalu kencang, yang terjadi adalah putus, tidak memberikan suara. Tapi kalau kemudian dipasang terlalu kendor, juga sama saja, tidak memberikan suara. Maka harus dipasang secara proporsional. Tidak terlalu kencang, tidak terlalu kendor. Apa yang dilakukan oleh Bhante Sona ini terlalu kencang. Hanya meditasi jalan saja, sampai berdarah-darah, dan tidak mendapatkan apa-apa. Nah, dengan nasihat Sang Buddha, kemudian beliau Bhante Sona tahu apa yang dilakukan, maka tidak hanya mempraktikkan meditasi jalan, tapi juga diselingi dengan meditasi duduk. Bahkan pada zaman dahulu, walaupun meditasi jalan itu salah satu meditasi yang menjadi favorit. Jadi harus diingat bahwa meditasi itu tidak hanya duduk saja, bahkan ada satu indikasi bahwa pada zaman dahulu, zaman Sang Buddha, meditasi jalan itu adalah salah satu meditasi yang favorit bagi para biku. Tetapi walaupun demikian, tetap saja
seseorang yang mempunyai tekad untuk menggunakan meditasi jalan sebagai prioritas, ia juga tetap bermeditasi duduk. Mengimbangi dengan meditasi duduk. Walaupun mungkin beberapa orang benar-benar antara meditasi duduk dan jalan lebih banyak meditasi jalannya. Tetapi tetap saja harus diimbangi dengan meditasi duduk. Nah, demikian pula meditasi duduk juga sama. Tidak hanya sekadar meditasi duduk, harus pula diimbangi dengan meditasi jalan. Maka Sang Buddha pernah memberikan satu pernyataan bahwasanya meditasi jalan pun juga memberikan banyak manfaat. Setidaknya ada 5 manfaat yang diperoleh ketika seseorang suka meditasi jalan. Yang pertama adalah ia akan bertahan di dalam sebuah perjalanan yang jauh. Tentu pada zaman dahulu yang dimaksud dengan perjalanan jauh bukan berjalan menggunakan kereta ataupun sekarang menggunakan mobil, tapi adalah berjalan kaki. Ketika melakukan perjalanan jauh dengan berjalan kaki, orang yang suka meditasi jalan itu akan bisa bertahan lama. Bisa dimengerti dengan mudah. Kalau zaman dulu itu paling penting, karena apa? Kalau para biku zaman dulu kan memang mereka suka mengembara. Namanya carikang. Carikang adalah mengembara. Dari satu tempat ke tempat lain, dari satu hutan ke hutan lain, satu negara ke negara lain, mereka mengembara. Maka meditasi jalan juga menjadi satu hal yang mereka lakukan, agar dalam perjalanan yang jauh, mereka bisa bertahan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, meditasi jalan juga akan membantu seseorang lebih bertahan ketika ia tengah mempraktikkan meditasi secara intensif. Seperti ketika mempraktikkan retreat meditasi dalam jangka waktu yang lama, yang intensif. Itu juga membantu agar orang yang praktik meditasi intensif demikian bisa bertahan. Mengapa bisa demikian? Seperti tadi yang disampaikan, bayangkan kalau kemudian ikut retreat 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, hanya duduk saja, kira-kira bisa bertahan tidak? Tidak bisa. Secara fisik tidak bisa bertahan. Tetapi kemudian akan bisa bertahan kalau diselingi dengan meditasi jalan. Kalau hanya duduk saja, bahkan mungkin darah kita juga tidak berjalan dengan lancar, ya tidak mengalir dengan lancar. Mudah sekali pegal-pegal. Tetapi ketika diselingi dengan meditasi jalan, itu akan membantu aliran darah kita menjadi lancar dan kita akan lebih fresh. Itulah kenapa meditasi jalan juga membantu bagi seseorang yang tengah mempraktikkan meditasi secara intensif. Namanya padana kama. Jadi bertahan dalam padana striving, artinya meditasi secara intensif. Nah, yang ketiga, orang yang suka meditasi jalan akan menjadi lebih sehat. Lebih sehat. Apa bada? Apa bada itu sebenarnya artinya sedikit sakit. Artinya dengan kata lain menjadi sehat. Karena kalau kita mengatakan bahwa jasmani kita betul-betul sehat, tidak bisa. Jasmani kita itu setiap saat memberikan sakit. Mungkin satu bagian tidak sakit, bagian yang lain sakit. Kan setiap momen. Kalau kita perhatikan secara fisik ya setiap saat kita sakit. Kita duduk sebentar sakit, kemudian berdiri. Nyaman sebentar, ketika berdiri sakit lagi, kemudian berjalan. Dan baru sebentar nyaman berjalan, sakit juga. Terus demikian. Maka fisik kita itu terus mengalami sakit. Tetapi dengan meditasi jalan, fisik kita akan lebih sehat. Kalaupun sakit, tidak banyak, sedikit sakit. Nah, ini juga penting.
Mengapa meditasi jalan juga sangat dianjurkan. Dan selanjutnya yang keempat, meditasi jalan juga bermanfaat. Utamanya adalah untuk membantu pencernaan kita. Nah, jadi kalau yang punya masalah dengan pencernaan, ketika makan kemudian tidak tercerna dengan baik, kembung misalnya, nah itu baik untuk kemudian melakukan meditasi jalan. Itu membantu pencernaan. Dan itulah kenapa pada zaman dahulu ada semacam tradisi. Jadi setiap, kalau dulu para biku habis makan, habis bersantap, pindah patah makan, biasanya akan dilanjutkan dengan meditasi jalan. Jadi tidak langsung misalnya duduk, tetapi dengan meditasi jalan. Agar apa? Supaya makanan yang sudah dimakan tercerna dengan baik, membantu pencernaan. Maka sekarang pun juga di sini ketika ada meditasi dianjurkan habis makan lebih baik daripada duduk, lebih baik berjalan untuk membantu pencernaan sekaligus supaya tidak terseret oleh ngantuk. Karena memang salah satu penyebab ngantuk itu disebut bata samada. Bata itu artinya nasi, samada itu mabuk nasi. Jadi kalau Anda habis makan kemudian meditasi ngantuk-ngantuk begini, artinya sedang dimabukkan oleh nasi, bata samada. Nah, sehingga ketika meditasi dan habis makan lebih baik menggunakan untuk meditasi jalan. Agar makanan yang dimakan itu tercerna dengan baik. Dan itu membantu kesehatan. Karena penyebab kita sakit ya sebenarnya salah satunya makanan yang tidak tercerna dengan baik. Coba seperti lihat Bante Kantidaru. Umurnya berapa sekarang? 90 berapa? 92 ya? 93 sekarang. 93 loh. Dan saya memperhatikan Bante ini kenapa umurnya bisa panjang begitu. Sangat disiplin. Dan salah satunya memang giginya itu sangat bagus. Walaupun sudah tua, tapi giginya tidak ada yang copot. Jadi setiap makanan itu betul-betul tercerna dengan baik oleh beliau. Dan bahkan yang lainnya pun kalau umur sebegitu tidak bisa yang namanya makan kacang. Beliau masih makan kacang. Makan yang keras-keras itu masih bisa beliau. Yang lain tidak bisa. Ya kenapa? Makanan yang dimakan itu tercerna dengan baik. Nah salah satu yang membantu pencernaan dalam makan adalah kita meditasi jalan. Maka itu penting, habis makan kita jalan. Apakah pagi atau siang, mungkin nanti kalau di rumah makan malam, makan sore. Baik setelah makan kemudian mondar-mandir, meditasi jalan. Mondar-mandir saja. Walaupun tidak seperti yang di sini misalnya harus dengan pelan-pelan dan sebagainya, tapi paling tidak mondar-mandir. Sebenarnya kata cangkamana dalam bahasa Pali, cangkamana yang dikenal sebagai meditasi jalan, itu artinya mondar-mandir. Cangkamana itu mondar-mandir. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah manfaat yang keempat. Yang kelima, meditasi jalan itu bermanfaat. Bahkan membuat konsentrasi seseorang bisa bertahan lebih lama. Samadhi cirat didikang. Jadi samadinya, konsentrasinya, ketenangan batinnya itu bertahan lebih lama. Kok bisa? Bukankah ketika duduk itu akan lebih lama konsentrasinya? Oh bisa. Kalau di dalam kitab komentar dijelaskan, kalau seseorang ketika bermeditasi jalan saja bisa terkonsentrasi, bisa mendapatkan ketenangan, apalagi ketika meditasi duduk. Jadi kalau jalan saja bisa tenang, apalagi kalau duduk. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pada saat kita meditasi jalan, setelah beberapa waktu, misalnya setengah jam atau 1 jam, apa yang terjadi pada fisik kita? Akan terasa lelah.
terasa capek. Kalau capek, apa yang kita butuhkan? Beristirahat kan? Nah, beristirahat yang paling nyaman, kalau meditasi ya duduk. Nah, begitu fisik sakit, fisik capek, lelah, kemudian kita duduk. Maka begitu duduk, di sana ada rileks. Jadi rileks itu sendiri, itu adalah unsur samadhi. Ketika jasmani kita rileks, batin kita rileks, itu adalah unsur samadhi. Ketenangan. Dan kalau sudah rileks, memang kita membutuhkan untuk beristirahat, kita rileks, dan di situ juga dimunculkan perhatian, dimunculkan mindfulness, seseorang akan rileks tetapi tidak tertidur. Karena dalam kondisi rileks yang sebenarnya bagus, kalau tidak ada sati, tidak ada perhatian, tidak ada mindfulness, yang terjadi adalah ngantuk, kemudian tertidur. Kan sering kan kalau kita misalnya pergi ke tempat ibadah, apapun itu, begitu duduk langsung kita rasa ngantuk. Kenapa? Karena di situ kita menjadi rileks, kita menjadi tenang. Tetapi kemudian dalam meditasi ini tidak hanya sekadar rileks, rileks itu penting. Dalam kita meditasi apakah kita duduk, berjalan, apapun kondisinya kita mengupayakan untuk membuat jasmani kita rileks. Itu penting. Tetapi walaupun rileks, harus ada perhatian, harus ada kesadaran. Kita sadar, kita tahu apa yang sedang terjadi. Nah, kalau rileks kemudian sadar, disitulah konsentrasi, ketenangan batin, samadhi akan mudah muncul. Dan itu kenapa praktik meditasi jalan membantu ketenangan batin kita bertahan lebih lama. Maka meditasi jalan, kemudian meditasi duduk. Menjadi seimbang, tidak hanya jalan saja, tidak hanya duduk saja. Selain duduk, harus ada jalan. Selain jalan, harus ada duduk. Lantas berapa lama kita harus duduk, harus jalan? Itu tentu tergantung masing-masing. Karena apa? Kecenderungan dari tiap-tiap orang bisa berbeda. Dan juga kondisi tubuh dari setiap orang juga berbeda-beda. Mungkin ada kondisi tubuh di mana memang pada saat itu membutuhkan meditasi jalan lebih lama. Ada juga mungkin kondisi tubuh di mana membutuhkan meditasi duduk lebih lama. Jadi akan berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Hanya saja pada saat kita ikut retreat meditasi dengan jadwal yang sudah diberikan, mau tidak mau kita harus mengikuti. Tapi kalau kita tinggal di sebuah vihara yang memang di sana khusus bermeditasi, kita punya kegiatan masing-masing, yang terpenting 24 jam meditasi, ya kita tahu apa yang mesti kita lakukan. Kapan harus meditasi jalan lama, kapan harus duduk lama, kita tahu. Dan itu adalah masing-masing. Tidak ada aturan, misalnya harus 1 jam duduk, 1 jam berjalan. Atau setengah jam duduk, setengah jam berjalan. Tidak ada aturannya. Masing-masing memiliki kebiasaan yang berbeda-beda, tetapi orang demikian tahu kebutuhan secara fisik seperti apa. Nah, sehingga di sini dalam bermeditasi berkenaan dengan fisik pun juga harus seimbang, menyeimbangkan fisik. Rileks tetapi tetap ada wirya, ada semangat. Dan tidak hanya fisik, bahkan ketika kita memperhatikan nafas, kembali kepada objek seperti yang tadi siang telah disampaikan pun sebenarnya mengupayakan untuk menyeimbangkan. Ya kan, kalau memperhatikan nafas dengan terlalu kencang untuk mencengkram, ya kita kelelahan sendiri, capek sendiri, tegang sendiri. Tapi kalau kemudian terlalu kendor, kita membiarkan pikiran mengembara, tidak berupaya untuk memperhatikan nafas, ya tidak ada latihan. Tidak ada meditasi, maka harus seimbang. Tidak terlalu kencang, juga tidak terlalu kendor. Seperti yang sudah diberikan perumpamaan, seekor induk macan
yang menggigit anaknya untuk dipindah. Pernah lihat kan? Di mana? Masa sih? Anjing gitu ya, biasanya kucing ya. Kucing begitu. Nah, seperti kucing lah begitu. Kucing mungkin pernah lihat ya. Kalau macan kayaknya kayak kucing biasanya begitu. Atau bajing, tupai. Nah, tupai juga sama. Memindahkan anaknya itu digigit. Nah, ketika menggigit itu tidak terlalu kencang, tidak terlalu kendor. Terlalu kencang ya kulit anaknya terluka. Terlalu kendor akan lepas. Nah, sehingga harus proporsional, harus seimbang. Maka meditasi, mengamati nafas juga sama. Bagaimana kita mengamati, tetap mengamati tetapi tidak sampai kita itu menjadi tegang. Tidak sampai kita menjadi mencengkram, melek hatinya, apalagi sampai mengatur nafas kita. Nah, kita hanya sekedar mengamati nafas yang apa adanya. Kalau memang nafasnya panjang, ya biarkan panjang. Nafasnya pendek, biarkan pendek. Nafasnya kasar, ya biarkan kasar. Nafasnya halus, semakin ya biarkan. Tidak usah kemudian kita membuat nafas yang sudah halus dibuat kasar. Justru ketika nafas halus itu adalah satu kesempatan untuk mempertajam perhatian kita. Jadi diibaratkan seperti kalau zaman dulu ya, ketika menjahit baju menggunakan benang sama jarum. Dan ketika kita memasukkan benang ke dalam lubang jarum, kita tidak perlu membuat lubang jarum menjadi besar. Diurak-urak begitu supaya besar ya, tidak perlu. Lubang jarum dibiarkan seperti itu. Tetapi tugas kita adalah memberikan perhatian yang lebih, mempertajam perhatian kita, agar ketika memasukkan benang itu tepat sasaran ke lubang jarum. Jadi perhatian kita lah yang harus kita pertajam. Bukan lubang jarumnya diperbesar. Meditasi juga sama. Ketika nafas itu halus, bukan kemudian kita membuat nafas menjadi kasar. Tapi bagaimana perhatian kita itu dipertajam untuk memperhatikan nafas tersebut. Dan bagaimana sebenarnya, makanya pada saat kita bermeditasi, baik kita itu mencari satu wilayah di mana kita memperhatikan nafas. Yang biasanya wilayah itu tidak lain adalah sekitar rongga hidung. Ya, ketika memejamkan mata, kita sembari memperhatikan dan merasakan sekitar rongga hidung. Dan itu dijadikan sebagai persepsi, sebagai nimita. Bahwasanya disitulah kita akan memperhatikan nafas. Jadi setiap kali nafas itu atau katakan pikiran sudah mengembara, kemudian nafas rasanya kok sudah hilang misalnya, langsung rasakan saja di sekitar rongga hidung. Nanti sebentar kemudian akan terasa. Jadi ada sebuah perumpamaan. Misalnya ada seorang pembajak. Dia membajak sawahnya, di tengah hari selesai dan dibiarkan sapi-sapinya pergi mencari rumput sendiri. Sapi-sapinya masuk ke hutan. Dan pembajak tersebut tidak mencarinya. Ketika sore tiba, ia harus mencari sapi-sapinya, dan dia tidak kemudian mencari sapi-sapinya dengan mengikuti jejak telapak kaki sapi tersebut. Kelamaan. Apa yang dia lakukan? Dia akan langsung pergi ke pinggir sungai ataupun pinggir danau, yang mana biasanya sapi-sapi itu setelah makan akan berada di sana. Nah seperti itu, pada saat bermeditasi kita memperhatikan keluar masuknya nafas di sekitar rongga hidung. Ketika nanti mungkin, ketika nafas sudah begitu halus, tidak terasa, tidak kelihatan, apa yang kita lakukan? Tinggal kita merasakan rongga hidung saja. Tidak usah dicari. Merasakan rongga hidung saja. Nanti sebentar kemudian akan terasa lagi, akan diketahui lagi, nafas masuk, nafas keluar. Nah itu caranya. Nah sehingga dalam kita mempraktikkan meditasi, menggunakan nafas pun juga
bagaimana kita mengupayakan untuk memperhatikan objek secara seimbang, batin seimbang. Memperhatikan, sadar, tetapi di saat yang sama juga kita tetap rileks, kita tetap tenang. Kalau rileks tapi tidak memperhatikan, tertidur. Kalau kemudian kita mencengkeram kuat, kita menjadi tegang, menjadi lelah sendiri. Maka memperhatikan objek juga harus proporsional, seimbang. Nah bahkan ketika kita duduk ya, kenapa kita duduk kemudian kita menegakkan tubuh kita? Itu juga sebenarnya agar seimbang. Duduk itu sendiri adalah unsur tenang. Jadi unsur rileks. Kemudian badan ditegakkan itu adalah unsur semangat. Kalau kita kemudian duduk kemudian melengkung, nanti mudah sekali tertidur. Walaupun kemudian pada saat kita duduk, terkadang lama-kelamaan kita akan membungkuk atau bagaimana. Tetapi selama itu disadari tidak masalah. Tetapi kita bisa mengawali dengan duduk tegak, tetapi rileks. Nah, tegak adalah unsur semangat, sedangkan duduk itu sendiri adalah unsur tenang. Maka antara tenang dan semangat menyatu sehingga menjadi seimbang. Kalau tegak, kemudian terlalu tegak, menjadi tegang, yaitu berlebihan. Menjadi kita lelah sendiri. Kalau kemudian kita duduk tetapi kemudian membungkukkan diri, ya nanti mudah sekali tertidur. Unsur kemalasannya akan muncul di sana. Maka harus tegak tetapi rileks. Nah, tidak hanya secara fisik dan juga objek, bahkan kita itu juga mencoba menyeimbangkan batin kita. Jadi dalam kita bermeditasi akan muncul banyak pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat. Dan secara garis besar ada dua jenis pikiran yang akan muncul dalam kita bermeditasi. Yang pertama adalah jenis pikiran yang membuat kita menjadi gelisah, membuat kita menjadi aktif, membuat kita menjadi berkobar, dan kita menjadi kelelahan sendiri. Dan yang kedua adalah jenis pikiran yang membuat kita menjadi kendor, menjadi terlalu rileks, malas, kemudian tidak bermeditasi. Dua jenis pikiran ini. Nah, ketika batin kita dalam kondisi terlalu gelisah, banyak berpikir, aktif, tidak rileks, tidak tenang, terus berpikir-pikir, apa yang kita lakukan? Kita harus menurunkannya. Kita harus membuat rileks. Secara fisik harus rileks terlebih dahulu. Kemudian baru batinnya. Jadi ketika Anda kok merasa terlalu banyak pikiran, dan betul-betul pikirannya itu mengembara aktif, tidak mau diam, tidak mau tenang, sudahlah terkadang yang penting rileks saja. Bahkan tidak usah memikirkan objek sekalipun, yang penting rileks saja. Nanti kalau sudah rileks, semuanya rileks dan tenang, objek akan terlihat lagi. Nah tetapi kemudian ketika pada saat batin kita itu terlalu kendor, bermalas-malasan, termasuk ngantuk muncul. Ya kita tidak boleh rileks pada waktu itu. Kalau kita terlalu rileks, apa yang terjadi? Tertidur. Maka pada waktu itu harus apa? Harus dimunculkan semangat. Dan ketika semangat muncul, kondisi batin menjadi seimbang. Jadi diibaratkan seperti kalau misalnya ada api yang mau mati, sedangkan seseorang ingin membuat api itu kembali besar. Dan kalau kemudian orang tersebut melempari api tersebut dengan rumput yang basah, dengan kayu basah, apa yang terjadi? Ya mati. Apinya mati kan? Seperti itu ketika batin lagi kendor, lagi bermalasan, terlalu rileks, dan kemudian kita munculkan semakin rileks,
ya akan tertidur. Apinya akan mati. Maka pada waktu itu harus apa? Diberikanlah kayu bakar yang kering, rumput yang kering. Kalau di India, kotoran sapi yang kering. Dan ketika diberikan, apinya akan menjadi besar. Maka munculkan semangat ketika ada rasa ngantuk, ada rasa malas, munculkan semangat. Dan ketika semangat muncul, batin menjadi seimbang. Nah, tetapi kalau sudah semangat terlalu berkobar, itu juga tidak baik. Harus diturunkan. Kalau kemudian batin kita sudah berkobar, kita sudah terlalu aktif, kita kemudian malahan terlibat untuk membuat kotoran, katakan membuat pikiran kita itu terus berpikir, terus berkelana, ya itu tidak akan ada akhirnya. Akan terus berkembang. Bahkan akan semakin besar. Seperti kalau kita ingin memadamkan api, kemudian kita tambah dengan kayu bakar kering, dengan rumput kering, tambah besar. Maka harus apa? Diberikanlah rumput basah, kayu basah, sehingga akan menjadi padam. Atau paling tidak akan mengecil. Nah seperti itu, kalau kemudian pikiran kita terlalu gelisah, kemudian kita malah terlibat di sana, kita mengadakan percakapan di sana, kan sering kalau orang berpikir kemudian ada percakapan di dalam kan, tambah stres. Nanti dikira ada makhluk lain yang ngajak sesuatu, padahal pikiran sendiri yang bercakap-cakap. Nah maka harus apa? Ditenangkan. Nah kalau sudah tenang, batin kemudian menjadi seimbang. Maka pengembangan batin ini adalah bagaimana membuat batin kita itu seimbang. Kalau sudah seimbang atas apa yang kita lakukan, ya sudah. Kita amati saja, kita sadari saja. Dalam mengamati batin seimbang, sebentar kemudian itu akan menjadi apakah akan terperosok ke dalam kondisi kendor lagi atau kemudian akan terbakar lagi. Dan kalau itu terjadi, diseimbangan lagi. Turun lagi, dinaikkan. Naik lagi, diturunkan. Akan terus demikian. Nah, nanti lama-kelamaan kondisi seimbang akan semakin bertahan di sana. Bertahan dan juga akan mengalami perkembangan. Nah itu yang kita lakukan. Maka meditasi ini adalah juga bagaimana kita berupaya untuk menyeimbangkan batin dan juga jasmani kita. Maka sebenarnya meditasi juga cara untuk kita bisa rileks. Rileks tetapi sadar. Nah kalau tidak bermeditasi, rileks. Tetapi biasanya akan muncul rasa ngantuk, tertidur. Tapi dalam meditasi rileks tetapi sadar. Nah kalau dalam tidak bermeditasi sadar, tetapi pikiran kemana-mana. Jadi berbeda. Dan di sini kita beristirahat, kita rileks, tetapi di saat yang sama kita juga sadar. Kita ada perhatian, kita tahu apa yang sedang terjadi. Itulah salah satu hal yang harus diperhatikan dalam kita bermeditasi.